Saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-25 di tahun yang perak ini. Kiranya terus bahagia, terus sama-sama melayani Tuhan. Nah, hari ini saya mau nanya sedikit beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu Pendeta. Gimana sih tips menurut Bapak Ibu kepada anak-anak muda yang lagi sekarang ini kan masa COVID-19 untuk membangun hubungan, untuk serius dalam berhubungan dan mantap memasuk ke jalur pernikahan? Kalau menurut saya untuk membangun hubungan dalam berpacaran, seperti kami, hari itu saya ditempatkan pelayanan di pedalaman Papua. Itu pun bagaimana cara membangunnya. Membangunnya adalah salah satunya walaupun saya ada di pedalaman dan pada waktu itu calon istri saya juga dia ada di daerah Jawa Timur. Kami membangun hubungan yang pertama adalah satu, doa. Dan yang kedua adalah waktu itu kan belum ada namanya telepon apalagi di pedalaman, kami melakukan yaitu namanya melalui surat menyurat. Nah, bagaimana membangun hubungan ini? Jadi membangun hubungan bukan keegoisan, bahkan bukan nafsu yang diutamakan, tetapi yang diutamakan itu bagaimana antara satu dengan lain adalah kita bisa memahami antara satu dengan lain, sehingga nanti akan menjadi berkat kepada anak-anak muda pada saat ini. Jadi untuk membangun hubungan itu adalah adakan pendekatan, satu kepada keluarga dari calon, kedua adalah kepada calon istri, bahkan ketiga adalah yaitu membangun hubungan, yaitu komunikasi, yaitu di dalam doa. Nah, itu menurut saya sendiri. Nah, bagaimana menurut istri saya? Membangun hubungan di masa pacaran saat ini untuk kaum muda, anak-anak muda zaman now, cobalah untuk kalian saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Bahkan jagalah hidup kekudusan di dalam hubungan itu dan serahkan segala sesuatunya. Jika memang anak-anak muda yang sekarang ini mau menuju ke jenjang selanjutnya, andalkan Tuhan dan serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan jangan coba-coba mengandalkan kekuatan sendiri, karena untuk memasuki pernikahan itu harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Hubungannya biarlah terus berlanjut dan jangan sampai hubungan anak-anak muda pada saat ini menggunakan trik-trik yang membuat orang lain, yang membuat pasangannya akan mungkin secara pakai dukun atau pakai guna-guna. Tetapi biarlah kita untuk mendapatkan pasangan itu benar-benar bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar-benar pasangan yang Tuhan kehendaki. Karena biar bagaimanapun, ingat anak-anak muda, bahwa untuk mencari pasangan itu jangan melihat dari tampangnya, jangan melihat dari kekayaannya, jangan melihat dari kecantikannya, apalagi mendapatkan pendamping itu dengan cara bahwa dia itu ganteng, dia itu banyak sekali yang di penilaiannya. Tetapi ingat bahwa untuk perempuan, bahwa laki-laki itu bukan cuma satu. Dan ingat untuk laki-laki bahwa wanita itu bukan cuma satu. Kalau memang dalam hubungan kalian itu, di tengah-tengah perjalanan hubungan itu kalian ada sesuatu yang mungkin melihat si laki-laki atau si perempuan ini tidak sesuai dengan Tuhan, tinggalkan. Karena kita jangan mau diperbudak oleh cinta, yang cinta hanya sesaat, tetapi biarlah kita bisa melihat pasangan kita itu benar-benar mencintai Tuhan. Dan ingat juga, jangan pernah kita terlena oleh karena orang yang pada zaman sekarang ada namanya bucin ya. Bucin itu kita akan diperbudak dengan cinta yang apapun yang akan saya lakukan. Padahal belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Seperti itu. Nah, ini kan sudah 25 tahun
menjalani bahtera rumah tangga. Begitu lama dalam membangun hubungan, dalam menjalani rumah tangga ini. Nah, coba dong berbagi tips kepada setiap pasangan-pasangan muda yang baru menikah atau yang masih seumur jagung pernikahannya dalam mempertahankan pernikahan itu sendiri. Oke, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itu yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, mempertahankan, bahkan tips untuk mempertahankan rumah tangga. Ada 5 hal saya bagikan kepada keluarga muda. Mungkin pernikahanmu hari ini baru 3 hari, mungkin 1 bulan, tapi sudah mulai ada kata-kata cerai. Mungkin hari ini sudah 2 tahun, sudah mulai ada kata-kata cerai, sudah mulai jenuh kepada pasanganmu. Ada tips saya bagikan kepada anak-anak muda, bahkan keluarga muda saat ini. Yang pertama, setiap pasangan wajib melupakan masa lalu masing-masing. Ya, pasangan muda, lupakan masa lalu masing-masing. Jangan pernah ingat masa lalumu. Kalau rumah tanggamu mau langgeng seperti keluarga kami sampai 25 tahun. Yang kedua, setiap pasangan wajib mengurangi koreksi dan interogasi yang menjatuhkan. Kadang-kadang ada pasangan dia selalu menginterogasi istrinya, dia banyak koreksi. Suami istri itu sebenarnya boleh kita koreksi, tapi koreksi yang membangun, bukan koreksi yang menjatuhkan. Bahkan introspeksi yang menjatuhkan, banyak sekali pasangan. Makanya suami istri banyak yang berkata, saya tidak kuat, saya tidak tahan. Dia berkata dalam hati, saya tidak mampu lagi, nggak boleh dipertahankan rumah tangga ini. Kenapa? Karena terlalu banyak mengoreksi istrinya atau pasangannya. Nah, yang ketiga, setiap pasangan wajib bersikap jujur dalam segala hal kepada pasangan. Setiap pasangan harus berlaku jujur. Artinya dalam hal ini, seperti saya seorang suami, saya berada di mana bukan karena saya berada di DKI, tidak. Artinya DKI di bawah ketiak istri, bukan. Tetapi dimanapun saya berada, saya beritahu kepada istri saya berada di sini bukan karena saya di mana. Enggak, saya tetap kepala rumah tangga, saya tetap menjadi suami di rumah, saya tidak berada di bawah ketiak istri, tapi tujuannya kita harus jujur. Apapun yang terjadi dalam diri kita kasih tahu kepada pasangan kita. Nah, keluarga muda hari ini, mungkin engkau sedang mengalami hari ini, mungkin engkau tidak jujur kepada suamimu, mungkin engkau tidak jujur kepada istrimu. Allah inginkan hari ini, belajarlah dari pengalaman kami. Sejak kami nikah 25 tahun yang lalu, kami selalu jujur. Mau kemanapun masalah keuangan, kami selalu jujur, nggak pernah tutupin, nggak pernah kita buka amplop di belakang istri. Sama-sama kita doakan kepada Tuhan. Hal sepele apapun kita harus jujur. Nah, bagaimana menurut Mami hal ini? Gimana menaik kejujuran ini? Oke, menurut saya secara pribadi, untuk anak-anak muda yang baru memasuki jenjang pernikahan, berarti semuanya itu kita akan kaget. Karena kalau waktu pacaran dulu dibilang katanya kita nyambung, begitu menikah tidak nyambung. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, akal pikiran sendiri. Untuk itu biarlah pasangan muda yang baru menikah, undanglah Yesus sebagai nakoda di tengah-tengah rumah tanggamu, andalkan Tuhan dan takutlah akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, apapun yang mau kita kerjakan di belakang pasangan kita tidak akan berani. Kita akan berjalan bersama Tuhan, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, itu akan kita tolak. Karena kita lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan kedagingan kita sendiri. Nah, tips yang keempat adalah mempertahankan rumah tangga. Setiap pasangan wajib mengingat janji pernikahan. Janji pernikahan adalah di depan pendeta, setia sampai mati. Dalam keadaan suka,
dalam keadaan duka. Artinya, walaupun dalam keadaan susah, tidak memiliki apa-apa, habis segala-galanya, walaupun hanya mungkin tidak punya uang, mungkin juga tidak punya makanan, mungkin juga hanya ngontrak rumah, itu namanya ingat janji pernikahan. Janganlah kalau ada berkat, jangan kalau lagi sehat, oh suami puji istrinya, istri puji-puji suaminya, itu tidak bagus. Makanya untuk mempertahankan rumah tangga, kita harus selalu mengingat namanya janji pernikahan itu. Kalau kita mengingat janji pernikahan, saya sangat percaya keluarga muda tidak ada kata-kata cerai lagi. Saya percaya kalau mengingat janji pernikahan, tidak ada saling mengkhianati antara satu dan yang lain. Kalau saudara mengingat janji pernikahan, saya percaya tidak ada perpisahan. Mungkin hari ini engkau sudah berkata, saya mau bercerai. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, batalkan perceraianmu itu, karena itu tidak pernah setuju. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita, nah bagaimana mempertahankan rumah tangga? Yang terakhir adalah setiap pasangan wajib membawa hadirat Tuhan dalam segala hal. Artinya pasangan ada masalah dalam rumah tangga, bawa berlututlah di hadapan Tuhan. Seperti yang kami lakukan selama ini. Ada masalah yang kami hadapi, kami bawa ke hadirat Tuhan. Ada masalah keuangan, kami bawa ke hadirat Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan besar yang kami ada dalam pelayanan. Mungkin kami dihina orang, difitnah orang, segala macam, kami bawa kepada Tuhan. Nah begitu dalam rumah tangga. Untuk mempertahankan rumah tangga, mari kita bawa ke hadirat Tuhan. Mungkin hari ini baru engkau berkeluarga 1 tahun, engkau berkata bagaimana saya bisa mempertahankan rumah tangga ini. Mungkin engkau juga tidak pernah membawa ke hadirat Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ini keluarga kami adalah hamba Tuhan, kami dua-duanya adalah hamba Tuhan. Kami selalu membawa ke hadirat Tuhan. Ketika kami membawa ke hadirat Tuhan, di situ kami menerima jawaban, di situ kami mendapatkan kekuatan baru, di situ kami melihat pemulihan Allah dalam rumah tangga kami. Sehingga tepat hari ini 25 tahun di rumah tangga kami telah diberkati Tuhan. Bahkan kami juga dikaruniai 2 orang anak. Yang satu sudah bekerja, yang satu lagi sedang masuk semester 7 di salah satu sekolah teologi yang berada di kota Jakarta. Saya percaya kalau saudara mengikuti kelima tips ini, yang pertama tadi adalah lupakan masa lalu pasangan masing-masing. Yang kedua adalah harus kita mengurangi koreksi. Yang ketiga adalah harus kita berkata jujur kepada pasangan. Yang keempat adalah harus kita mengingat janji pernikahan. Dan yang kelima, segala masalah kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan terakhir untuk Bapak dan Ibu, kepada Bapak dulu. Coba dong ungkapin rasa cinta kepada Ibu dengan 3 kata. Saya cinta. Saya biasanya pakai bahasa Inggris, walaupun mungkin orang akan ketawa ini. I love you bertubi-tubi. Nah, sekarang coba Ibu dong, 3 kata untuk suami tapi harus beda katanya. Dari Bapak. Ya, tetap mendampingi Allah. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya terus bahagia selalu dan selamat merayakan hari jadi pernikahan yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Amin.